2025 mencatat sebuah peristiwa mengguncang Cina bahkan dunia. Semua berawal dari sebuah kejadian tak terduga. Sebagian dari tembok besar Cina runtuh karena longsor besar yang melanda wilayah utara provinsi Hebei. Namun, saat proses penggalian dimulai, para arkeolog menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di balik tumpukan batu besar dan tanah yang menggumpal, mereka menemukan struktur batu besar menyerupai pintu masuk gua. Pintu itu tidak sembarangan. Ada ukiran yang aneh dan tidak biasa bagi gaya arsitektur Tiongkok kuno. Bentuk kaligrafi dan simbol-simbol pada batu itu tidak sesuai dengan budaya lokal. Ketika para ahli bahasa mulai meneliti lebih dalam, mereka terkejut menemukan bahwa ukiran-ukiran itu menggunakan bahasa Arab klasik. Ini jelas membingungkan. Mengapa ada ukiran Arab yang tertanam di balik tembok besar Cina? Tim peneliti mengumumkan bahwa mereka telah menemukan sebuah ruang bawah tanah kuno. Ruangan itu cukup besar, dipenuhi ornamen batu yang telah termakan usia, dan di tengahnya terdapat satu batu nisan besar dengan tulisan Arab yang masih cukup jelas terbaca. Tulisan itu berbunyi, "Hamba Allah yang terpilih." Utusan di antara para utusan telah kembali kepadanya. Dia dikenal oleh kaum-kaumnya sebagai orang benar, sabar, dan tak pernah menyekutukan Allah. Di bagian bawah nisan itu tertulis nama dalam bahasa Arab Zulkifli. Video ini meledak dalam hitungan jam. Platform-platform sosial media di Cina dan internasional penuh dengan spekulasi. Tagar bertuliskan, Nabi di Cina menjadi tren di berbagai belahan dunia. Jutaan orang membicarakannya, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Yang bangsa Arab Nabi itu cuma 5, tidak banyak. Lainnya bukan bangsa Arab. Yang 5 itu Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Shu'aib, Nabi Ismail, dan Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan berpikir, oh berarti Nabi itu orang Arab semua. Keliru. Nabi yang bangsa Arab cuma 5. Ratusan ribunya itu bukan. Yang banyak turun Nabi di mana? Di Palestina. Ada ulama yang sempat menyebut, Nana mau tanya Abi betul atau enggak, bahwa tembok Cina pun sempat disebut di Al-Quran. Betul, itu ada pendapat. Ya, jadi Zulkarnain itu dianggap orang Cina. Karena dia dua tanduk itu orang Cina kan rambutnya ada yang terurai ke belakang. Dikepang. Itu ada yang berpendapat demikian, bahwa itu jadi disebut dalam Al-Quran. Tembok yang dibangun oleh Zulkarnain itu dianggap itulah tembok Cina. Tapi ini ulama berbeda pendapat. Tapi yang Abi ingin katakan bahwa Cina sudah dikenal jauh sebelum datangnya Islam. Karena peradabannya sudah menyebar melalui jalur sutra itu tadi. Salam Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang merupakan panglima dakwah yang jejaknya sampai ke negeri tirai bambu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah salah seorang dari 10 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Dirinya memeluk Islam di usia yang sangat muda dan termasuk orang-orang pertama yang masuk ke dalam agama Islam, yaitu pada usia 17 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang pemanah yang ulung, pemberani, dan cerdas, serta sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bahkan pernah menjadi orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah dalam perang demi mempertahankan Islam. Namun, kisahnya ini tidak hanya terbatas di tanah Arab. Nama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu juga melekat erat dengan sejarah penyebaran Islam di timur, khususnya di Tiongkok, Cina. Ada riwayat yang mengatakan bahwa ia adalah salah satu utusan yang dikirim oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ke dinasti Tang di Cina sekitar tahun 650 Masehi dengan misi dakwah dan diplomasi. Saat itu, Kaisar Gaozong dari dinasti Tang menerima kedatangan utusan Muslim dengan penuh hormat. Sa'ad bin Abi Waqqas dan rombongan menyampaikan ajaran Islam dengan damai, memperkenalkan nilai-nilai tauhid,
keadilan, serta perdamaian yang menjadi inti dari agama Islam. Dakwahnya membuahkan hasil. Kaisar mengizinkan umat Islam untuk membangun masjid pertama di negeri tersebut, yang kini dikenal sebagai Masjid Hwaseng di Guangzhou. Masjid ini dipercaya sebagai salah satu masjid tertua di dunia, dan namanya berarti masjid memperingati sang nabi. Itu artinya. Keberadaan Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina bukan hanya simbol dakwah, tetapi juga bukti bahwa Islam sejak awal telah tersebar melalui pendekatan damai dan intelektual. Ia berdialog dengan para cendekiawan, pedagang, serta bangsawan setempat. Kepribadiannya yang bijak dan santun menjadi magnet yang membuat banyak orang tertarik kepada Islam. Meskipun beberapa ahli sejarah meragukan apakah Sa'ad bin Abi Waqqas ini benar-benar wafat di Cina, masyarakat Muslim di Guangzhou hingga kini meyakini bahwa makamnya berada di sana, tepatnya di kawasan Gunung Luhu. Di tempat itu terdapat sebuah kompleks makam yang diyakini sebagai makam sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang hingga hari ini menjadi situs ziarah penting umat Islam di Tiongkok. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengingatkan kita bahwa penyebaran Islam tidak selalu melalui pedang, tetapi melalui keteladanan, diplomasi, dan keikhlasan. Jejaknya di Cina menjadi bukti bahwa Islam telah menjadi bagian dari peradaban dunia jauh sebelum zaman modern.